Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji Ujian Masuk pada Program Doktoral Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rusli, saat ini sebagai pengajar di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan hari ini akan menyampaikan proposal disertasi yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Kinerja Keuangan Bank Syariah di Kawasan Asia Tenggara berdasarkan Syariah Compliance dan Makosid Syariah. Ide riset dalam fenomenanya, Bank Syariah waktu akhir ini menjadi perbincangan yang cukup hangat oleh publik. Diharapkan menguatkan peran industri perbankan dalam pembangunan perekonomian dan menjaga stabilitas keuangan suatu negara. Perbankan syariah sudah ada sejak lama dan perkembangannya sudah sangat pesat, terutama pada negara-negara yang memiliki mayoritas muslim di dunia, seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Turki, Indonesia, juga Malaysia. Menurut Islamic Finance Development Indicator, industri keuangan Indonesia menjadi yang terbaik kedua setelah Malaysia pada tahun 2021, tercermin dari nilai indikator perkembangan keuangan syariah sebesar 76 poin. Terbaik dunia pertama adalah Malaysia, dengan nilai 114 poin, disusul peringkat ketiga yaitu Arab Saudi dengan nilai 74 poin. Indonesia mampu mempertahankan posisi tahun lalu dengan skor IFDI tanah air naik sekitar 7,2%. Sementara Malaysia masih menjadi peringkat pertama terbaik di dunia. Ada 5 penilaian utama yaitu terkait dengan tata kelola, perkembangan kuantitatif, kesadaran, pengetahuan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan IFDI yaitu indeks tertimbang yang digunakan untuk mengukur perkembangan secara keseluruhan di industri keuangan syariah dengan melakukan penilaian kinerja sesuai dengan sifat dan tujuan yang berbasis dengan iman. Aset keuangan syariah global telah mencapai $3,37 triliun pada tahun 2020. Angka tersebut meningkat 13,8% dari tahun sebelumnya yaitu 2,87 triliun. Menandakan bahwasanya tetap tumbuhnya industri keuangan syariah global meskipun dihantam oleh perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dilihat dari pertumbuhan masing-masing sektor keuangan syariah, terlihat bahwasanya hampir seluruh keuangan sektor perbankan syariah itu masih tetap sama dan dapat mencatatkan pertumbuhan double digit pada tahun 2020. Hanya satu sektor keuangan syariah, yaitu Other Islamic Finance Institution, yang tumbuh kurang optimal, yakni hanya mencatat pertumbuhan sebesar 1% selama 2020. Pertumbuhan yang kurang optimal ini dipengaruhi oleh jatuhnya harga minyak dan tekanan pada sektor real estate. Pandemi COVID-19 mendorong lembaga keuangan syariah untuk berpikir inovatif dalam mengurangi dampak buruk akibat pandemi, seperti percepatan transformasi, digital produk, dan layanan keuangan syariah. Asia Tenggara adalah negara yang menjadi landscape keuangan global terbaik di dunia. Perbankan syariah di kawasan Asia Tenggara juga mulai berkembang, seperti di Brunei Darussalam dan juga Singapura. Bahkan Singapura memiliki julukan sebagai pusat jasa keuangan syariah, dan ini bisa saja terjadi karena Singapura memiliki landscape keuangan terbaik di dunia selain di London. Kinerja keuangan syariah di negara Asia Tenggara memiliki kualitas yang tentunya berbeda, dikarenakan political will masing-masing negara yang juga berbeda pengembangannya. Kesenjangan kualitas perkembangan ini akan berimplikasi pada kendala dalam terciptanya integrasi sistem keuangan ASEAN. Semakin berkembang bank syariah, semakin besar tantangan yang harus dihadapi bank syariah tersebut. Tantangan terbesar adalah untuk mempertahankan eksistensi dan nama baik serta ketahanan bank syariah. Kinerja keuangan merupakan gambaran pencapaian keberhasilan suatu bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dengan mengetahui kinerja keuangan, maka dapat dilaksanakan suatu analisis untuk melihat apakah perusahaan tersebut sudah melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan baik dan benar sesuai aturan atau belum. Penilaian kinerja keuangan biasanya menggunakan rasio profitabilitas atau digunakan yaitu return on asset. Bisa dilihat bahwasannya data return on asset terfluktuasi dan cenderung menurun. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kinerja keuangan pada perbankan syariah diantaranya yaitu dengan menggunakan makosid syariah dan juga terkait dengan compliance syariah. Perkembangan industri perbankan syariah yang signifikan ini tentunya menjadikan pertanyaannya serius terkait apa yang hendak dicapai pada bank syariah ini dibandingkan dengan bank konvensional yang sebelumnya sudah berdiri.
Implementasi makro syariah terhadap produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah sangat bermanfaat bagi nasabah dengan 5 hal pokok yaitu agama, jiwa, akal, harta, keturunan. Makro syariah dapat ditetapkan sebagai salah satu tuntutan dalam mengukur kinerja keuangan syariah untuk menghilangkan dominasi paradigma bank konvensional. Kemudian, tata kelola perusahaan syariah compliance yang baik serta tanggung jawab bank syariah terhadap 4 lingkungan sosial saat ini dapat sangat mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat muslim akan aturan-aturan terkait dengan keagamaan. Penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Yulfa tahun 2022 bahwasanya syariah compliance berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan makosnya syariah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Marfu'ah, variabel yang digunakan yaitu nilai Islam berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja bank umum syariah, sedangkan variabel lainnya tidak. Kemudian Herni, 2018, perbankan syariah di Asia Tenggara belum menjadikan substansi Islam yang dipresentasikan oleh tujuan syariah yang ingin dicapai dalam bidang ekonomi sebagai tujuan utama. Sri Lestari, profit sharing ratio tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Zakat perform ratio juga tidak berpengaruh. Kemudian Umiyati tahun 2020, ICG dan ZPR berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah, sedangkan ISIR dan PSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Yang dilakukan penelitian oleh Debbie Cynthia bahwasanya ISIR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah dan IIR berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA kinerja keuangan bank syariah. Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang terjadi pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan terkait dengan rumusan masalah, yaitu yang pertama terkait dengan inkonsistensi antara penelitian terdahulu. Kemudian, tingkat kepatuhan dan indeks makasih syariah yang masih rendah. Makasih syariah dapat ditetapkan sebagai salah satu tuntutan dalam mengukur kinerja keuangan bank syariah untuk menghilangkan dominasi paradigma bank konvensional. Indeks pengembangan makasih syariah sendiri dengan mengukur tingkat keberhasilan dengan maksud mencapai kesyariatan dan kualitas nilai syariat yang telah dilakukan. Isu-isu seperti juga pada tingkat kepatuhan bank syariah atau syariah compliance saat ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat muslim akan aturan-aturan syari'i. Namun, pada implementasinya, perbankan syariah masih kurang melaksanakan hal tersebut, terlepas dari pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan rasio K-mal seperti bank konvensional. Kemudian, yang ketiga yaitu bisa dilihat dari tingkat profitabilitas atau kemampuan bank dalam mendapatkan keuntungan pada suatu waktu atau periode tertentu masih sangat terfluktuatif dan cenderung menurun. Dari rumusan masalah tersebut, maka peneliti menyimpulkan terkait dengan pertanyaan penelitian, yaitu apakah Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Zakat Perform Ratio, Islamic Investment Ratio itu berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan atau bank syariah, dan apakah pendidikan, keadilan, kesejahteraan yang mewakili variabel makrosyariah syariah juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, dan apakah semua variabel tersebut, baik syariah compliance maupun makrosyariah syariah, bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Untuk tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui variabel X apakah berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian kontribusi penelitian adalah bagi penulis, pengetahuan yang bermanfaat dalam mengembangkan ilmu dan konteks kerja keuangan dan kepatuhan syariah perusahaan, yaitu menjadi bahan masukan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan kepatuhan syariah. Bagi masyarakat sebagai informasi terkait syariah compliance dan makasih syariah terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kemudian, ruang lingkup dan batasan penelitian, yaitu bank syariah di kawasan Asia Tenggara yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Kemudian kinerja keuangannya menggunakan return on asset. Kemudian syariah compliance menggunakan ISIR, PSR, ZPR, dan IIR. Kemudian makosido syariah menggunakan pendidikan, kesejahteraan, dan keadilan.
dan data laporan keuangan gunakan annual report dari 2016 sampai dengan 2020. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, Keputusan Kemenq nomor 40/1989 terkait kinerja keuangan, yaitu pencapaian suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Kemudian IAI tahun 2007, kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Indikatornya diukur dengan return on asset. Kemudian dari Kashmir, analisis return on asset dalam keuangan mempunyai arti yang sangat penting karena merupakan salah satu teknik yang bersifat menyeluruh. Untuk teori makosyid syariah, yaitu pengembangan dari Abu Zahra, yaitu makosyid syariah diukur dengan pendidikan, penegakan keadilan, dan kesejahteraan. Teori dari syariah compliance, yaitu dari Wirdayati, fungsi pelaksanaan serta pengelolaan risiko yang berkoordinasi dengan satu kerja dalam manajemen risiko. Kepatuhan manajemen menjadi elemen penting dalam melaksanakan kegiatan operasional bank syariah. Kemudian dari Hamid, rasio keuangan yang diukur untuk menentukan kepatuhan syariah, yaitu ISIR, ISR, ZIR, IIR. Dapat kita lihat terkait dengan model penelitian, yaitu X1, Syariah Compliance. Apakah berpengaruh dengan kinerja keuangan bank syariah di kawasan ASEAN? Indeks makosyid syariah, apakah berpengaruh dengan kinerja keuangan bank syariah di kawasan ASEAN? Ataupun secara bersama-sama, Syariah Compliance dan makosyid syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah di kawasan ASEAN. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu H1, H2, H3, H4, Syariah Compliance berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah di kawasan ASEAN. H5, H6, H7 yaitu makosyid syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah di kawasan ASEAN. Kemudian H8 secara bersama-sama, baik itu syariah compliance dan makosyid syariah, berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah di kawasan ASEAN. Metode penelitian, dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan datanya dengan cara menguraikan populasi dan sampel dari perusahaan yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah bank syariah di kawasan ASEAN, dengan pengambilan sampel melalui teknik purposive sampling, yaitu dengan melakukan kriteria, yaitu dengan bank syariah yang mempunyai laporan keuangan tahun 2016 sampai tahun 2020 yang dipublish dan bisa diakses. Yang kedua yaitu bank syariah di negara Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Dari hasil purposive sampling dapat dihasilkan sampel, yaitu Indonesia itu ada 9 bank syariah. Kemudian Malaysia ada 12 bank syariah, Brunei ada 1 bank syariah, dan Singapura terdapat 2 bank syariah. Bisa dilihat secara detail nama-nama bank syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Berikut adalah operational variable, kinerja keuangan yang diwakili dengan rasio profitabilitas, return on asset, kemudian syariah compliance yang diwakili oleh Islamic income ratio, profit sharing ratio, zakat perform ratio, kemudian makosyid syariah yang diwakili oleh pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan. Skalanya sama-sama yaitu semuanya rasio. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dengan menggunakan data sekunder berupa annual report. Teknik analisis datanya digunakan yaitu statistik deskriptif yang menggambarkan karakteristik dan fenomena dari data berupa hasil distribusinya. Kemudian dilakukan beberapa uji seperti uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, kemudian uji multikolonialitas, kemudian uji autokorelasi, kemudian uji heteroskedasitas. Kemudian dilakukan regresi linear berganda dengan menggunakan uji T, yaitu untuk menguji tingkat signifikasi dari pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Kemudian dilakukan dengan uji F, yaitu untuk menguji tingkat signifikasi dari pengaruh variabel independen secara serempak terhadap variabel lainnya, yaitu variabel dependen. Kemudian uji R, koefisien determinasi,
yang digunakan untuk menentukan berapa besarnya variasi atau nilai pengaruh yang terjadi pada variabel Y terhadap dengan variabel X.